Halo semua, perkenalkan nama saya John Sina Ginta Ginting, NPM 25150300029, kelas 11A11, program studi pendidikan olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup anatomi olahraga dan osteologi. Yang pertama, apa itu anatomi olahraga? Anatomi olahraga yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia yang berkaitan dengan aktivitas fisik dan performa atletik. Bidang ini mempelajari bagaimana tubuh bekerja saat berolahraga, dengan fokus pada sistem otot atau miologi, tulang yaitu osteologi, dan sendi yaitu arthrologi. Tujuannya adalah untuk membantu memahami gerakan tubuh, mencegah cedera, dan merancang program latihan yang optimal. Selanjutnya itu tujuan kita mempelajari anatomi olahraga. Yang pertama itu menganalisis gerakan, yaitu memahami sendi, tulang, dan otot yang terlibat dalam suatu gerakan olahraga. Kedua, peningkatan performa, yaitu merancang program latihan yang efektif. Yang ketiga, pencegahan dan penanganan cedera, yaitu untuk mengetahui struktur yang rentan terkena cedera. Yang keempat atau yang terakhir, evaluasi fisik, yaitu dasar untuk mata kuliah lanjutan, yaitu biomekanika dan fisiologi. Selanjutnya itu konsep dasar dalam anatomi. Yang pertama, dalam anatomi kita harus selalu merujuk pada sikap anatomi, posisi standar yang membuat semua istilah arah menjadi universal. Ini sangat penting saat mendeskripsikan lokasi cedera atau gerakan. Yang kedua, gerakan tubuh yang tidak terjadi secara acak, terjadi dalam bidang tertentu dan mengelilingi aksis tertentu. Yang ketiga, gerakan maju mundur atau seperti squat atau lari, terjadi di bidang sagittal. Gerakan menyamping seperti jumping jack terjadi di bidang frontal. Selanjutnya gerakan memutar atau rotasi terjadi di bidang transversal. Yang selanjutnya memahami istilah arah seperti proksimal dan distal, yaitu membantu kita menjelaskan bagaimana dari anggota gerak yang lebih dekat atau lebih jauh dari badan yang kritis dalam biomekanika olahraga. Selanjutnya ruang lingkup anatomi olahraga. Nah, yang pertama itu ada osteologi yang akan saya jelaskan nanti, yaitu tentang tulang atau struktur rangka. Yang kedua arthrologi atau persendian, yaitu jenis dan rentang gerak sendi. Yang ketiga itu miologi atau tentang otot, yaitu kontraksi otot dan penggerak utamanya. Yang selanjutnya neurologi atau saraf, itu tentang koordinasi gerak dan kontrol otot. Yang terakhir sponkinologi atau organ dalam, sistem organ vital, kardio, dan respirasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam osteologi. Yang pertama kita harus tahu apa itu arti osteologi. Osteologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang, termasuk struktur, fungsi, dan pertumbuhan dan penyakitnya. Kata ini atau kata osteologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang artinya tulang, dan logos yaitu ilmu. Makanya disebut dengan ilmu yang mempelajari. Bidang ini sangat penting dalam anatomi, antropologi atau terutama antropologi forensik dan arkeologi, dan kedokteran untuk memahami kerangka tubuh baik manusia maupun hewan, serta untuk tujuan lain seperti identifikasi forensik atau penelitian evolusi. Selanjutnya, tujuan kita untuk mempelajari osteologi tersebut. Tujuan utama mempelajari osteologi adalah untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kerangka tubuh sebagai satu penyangga mekanis, yaitu fondasi struktural yang memberikan bentuk, postur, dan perlindungan bagi organ vital. Yang kedua itu alat gerak pasif, struktur tuas yang digerakkan oleh otot untuk menghasilkan semua aktivitas fisik. Yang selanjutnya bank mineral, yaitu pusat penyimpanan utama kalsium dan fosfat yang menjaga keseimbangan kimiawi tubuh. Yang keempat, pengetahuan ini sangat krusial yang memiliki aplikasi praktis yang luas, mulai dari diagnosis perawatan cedera, penyakit tulang, analisis gerakan pencegahan cedera, hingga identifikasi sisa-sisa dari manusia. Selanjutnya, ini dia ruang lingkup osteologi. Osteologi itu mencakup dari beberapa jenis, yaitu struktur tulang seperti jenis tulang panjang atau pendeknya dan bahan penyusunnya. Yang kedua, perkembangan suatu tulang dari usia anak-anak hingga orang dewasa. Yang selanjutnya itu tentang masalah tulang seperti kerapuhan atau penyakit dan cara mengatasinya.
Yang keempat, penggunaan dalam kesehatan seperti mencegah cedera tulang untuk menghindari cedera yang serius seperti patah tulang dan sebagainya. Selanjutnya, konsep dasar osteologi. Ada beberapa konsep dasar dalam osteologi. Yang pertama itu struktur dan komposisi tulang. Yang pertama, struktur dasar, yaitu tulang yang tersusun dari matriks yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen anorganik dan komponen organik. Yang pertama, komponen anorganik, yaitu sekitar 65% berat tulang. Sebagian besar itu terdiri dari kristal kalsium fosfat yang yaitu fungsi dari kalsium fosfat itu yaitu memberikan sifat yang keras dan kaku pada tulang kita. Yang kedua, komponen organik, yaitu sekitar 35% berat tulang, terutama serat kolagen dan tipe sel-sel tulang. Ini memberikan sifat fleksibel dan tahan regangan. Selanjutnya tentang struktur selanjutnya, yaitu komponen utamanya itu sel-sel tulang. 3 jenis sel utama yang terlibat dalam proses pembentukan dan perombakan tulang. Yang pertama itu osteoblast, sel pembentukan tulang baru yaitu atau membentuk matriks tulang ini tadi. Selanjutnya osteosit, sel tulang dewasa yang terperangkap dalam matriks, berfungsi menjaga matriks tulang. Kembali ke struktur utama tadi yaitu dasar. Yang selanjutnya osteoklas, sel perombakan tulang lama yang bersifat menyerap kembali atau resorpsi tulang. Konsep yang kedua yaitu klasifikasi tulang. Jenis-jenis tulang itu ada banyak yang diklasifikasi berdasarkan bentuknya, yaitu ada 5 jenis. Yang pertama, tulang panjang, lebih panjang daripada lebar, memiliki panjang dan 2 ujung, contohnya tulang femur dan humerus. Selanjutnya tulang pendek, berbentuk kubus persegi hampir sama panjang dan lebar, contohnya karpal pada pergelangan tangan dan tarsal pada pergelangan kaki. Jenis tulang selanjutnya yaitu tulang pipih. Dia bentuknya tipis, datar dan melengkung. Fungsinya itu sebagai pelindung dan tempat pelengkatan otot yang luas, contohnya seperti tulang tengkorak, skapula, dan tulang rusuk. Jenis tulang selanjutnya itu tulang tidak teratur, bentuk kompleks yang tidak sesuai dengan kategori lain, contohnya vertebra atau tulang belakang dan tulang panggul. Yang terakhir, tulang sesamoid, itu tulang kecil yang tertanam dalam tendon, contohnya patella atau yang ada di tempurung lutut, dan juga tulang terkecil di tangan atau kaki. Konsep dasar selanjutnya itu pembagian kerangka tubuh. Secara dinamis, kerangka manusia dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kerangka aksial dan kerangka apendikular. Yang pertama itu kerangka aksial, terdiri dari tulang-tulang sumbu tubuh, yaitu 80 tulang, termasuk tengkorak, kolumna vertebralis atau tulang belakang, dan sangkar toraks atau tulang rusuk dan sternum. Fungsi utamanya adalah memberikan perlindungan dan dukungan. Dukungan maksudnya di sini membuat tulang menjadi lebih kuat. Selanjutnya itu kerangka apendikular, terdiri dari tulang anggota gerak yaitu 126 tulang, termasuk anggota gerak atas yaitu lengan dan tangan, dan bawah kaki dan kaki-kaki, serta cingulum pectoral atau bahu, dan cingulum pelvis yaitu panggul. Fungsi utamanya itu memberikan pergerakan atau melakukan pergerakan. Itu dia fungsi-fungsi dari osteologi, fungsi-fungsi osteologi. Selanjutnya, hubungan antara anatomi olahraga dengan osteologi? Keduanya itu saling mendukung. Tulang itu adalah dasar untuk melakukan gerakan. Latihan olahraga membuat tulang lebih kuat. Sementara osteologi itu menjelaskan risiko dari latihan olahraga yang kita lakukan, atau seperti rentan terkena risiko cedera tulang saat berolahraga. Dalam artian bersama-sama mereka membantu para atlet atau orang yang melakukan olahraga itu tetap sehat. Sekian presentasi saya. Maaf jika ada salah kata dalam penyebutan bahasa asing atau tulisan. Saya mohon maaf. Terima kasih.